Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji syukur karena kasih-Nya kita boleh kembali berada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom. Selamat pagi Bapak Ibu dan selamat beribadah. Kita mau sama-sama siapkan diri kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, mengejar hadir-Mu. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal. Dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku,
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena berkat anugerah-Mu telah kami kembali berkumpul tiba di tempat ini ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Hingga kiranya puji-pujian dan kesaksian yang kami bawakan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum duduk kembali, kita mau berikan salam dulu ke orang-orang di sebelah kita. Sambil kita naikkan pujian, janganlah jemu berbuat baik. Baik, janganlah jemu berlaku baik, kita akan menuai baik. Janganlah jemu, janganlah jemu menabur baik, janganlah jemu berpikir baik, janganlah jemu berkarya baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. janganlah jemu, Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. Janganlah jemu menabur baik, janganlah jemu berpikir baik, janganlah jemu berkarya baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran, dan tidak ada keselamatan kalau tidak melalui Dia. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, Aku Jalan Kebenaran. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin.
boleh duduk kembali. Saya percaya bahwa kita semua pasti pernah merasa takut, begitupun juga saya. Tapi perlu kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang berjanji bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia Allah yang selalu beserta kita senantiasa. Kita mau angkat pujian, janganlah kau takut. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang, janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Karena Yesus sudah janji Immanuel. Karena Yesus sudah janji Immanuel. Kami membuka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apa ada Bapak Ibu? Sambil menunggu, kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau naikkan pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
buka kesempatan terakhir bagi Bapak Ibu yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan. Dipersilahkan. Bapak Gunadi mungkin yang baru berulang tahun. Puji Tuhan, saudara-saudara, gak ada rencana sih memang, tapi ya anak-anak muda ya seperti ini. Saya gak bisa nolak dan ya saya percaya segala sesuatunya pasti itu kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau saya menyampaikan sesuatu di sini. Saya gak tahu harus ngomong apa, yang pasti saya mengucap syukur kalau Tuhan telah menyertai saya selama, kalau orang bilang Lolita, ya saya udah lewat Lolita udah berapa tahun lalu. Ya puji Tuhan, saya mengucap syukur bisa bertumbuh, berakar dan juga mungkin bisa melayani di tempat ini. Dan juga saya merasakan sukacita yang luar biasa untuk tetap melayani di tempat ini. Saudara-saudara yang sangat mendukung, juga jemaat-jemaat yang terus setia melayani Tuhan di tempat ini. Dan juga khususnya youth dan juga teman-teman lain. Kita semua aktif dalam kegiatan di PDAMS dan kami percaya kalau kita bergandeng tangan, semuanya pekerjaan Tuhan sesulit apapun, sesukar apapun, kita pasti bisa lewati bersama. Dan juga kepercayaan yang Tuhan berikan, ya kita gunakan semaksimal mungkin apa yang Tuhan telah berikan dan Tuhan telah percayakan. Dan juga saya mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan kalau anak-anak saya juga mau ikut ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Dan itu satu kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Saya percaya kalau saya selama beserta keluarga sampai saat ini diberkati Tuhan, ya Tuhan juga mau kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin itu aja yang saya mau saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gunadi, selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bangkit berdiri lagi ya Bapak Ibu, masih semangat kan? Kita mau naikkan pujian Betapa Hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
Bapak Ibu boleh duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh tertanam di hati kita semua. Boleh berakar, tumbuh, dan berbuah lebat. Dan biarlah Tuhan boleh membentuk kita bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh angkat pujian ini dari awal. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu.
Elizabeth untuk memimpin kita di dalam doa. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang berdaulat atasku. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mendengar kesaksian bahwa Engkau sungguh Tuhan yang baik. Tuhan Bapa, ini kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Pakai Ibu Herlina menjadi saluran berkat buat kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Kami akan diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau konsentrasikan untuk menangkap firman-Mu. Sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga Kau senangkan, Kau sukakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Seluruh doa sembahyang ini kami minta dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mimbar selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Pendeta Herlina untuk menyaksikan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyatakan isi hati Tuhan. Dan juga tentunya kepada Wakil Gembala yang ada, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Yang percaya Tuhan memberkati kita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berakar, sebuah tanaman yang kuat, saudara, bukan ditentukan oleh kondisi tanah yang nyaman, tapi oleh akarnya. Demikian juga kehidupan rohani kita juga ditentukan oleh akar yang benar. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang bisa bertahan dan bertumbuh serta berbuah. Mari sama-sama kita akan membaca ayat pokok kita di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Namun kita akan membaca mulai dari ayat 6 karena yang menjadi dasar perintah di dalam ayat 7 adalah ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 kita memperhatikan frasa telah menerima Kristus Yesus. Nah, frasa ini di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata parelabete. Kata parelabete ini artinya menerima dengan kesadaran dan keyakinan. Karena kata ini ditulis dalam kata kerja bentuk aorist aktif indikatif, sehingga kalau kita mendapati di sini bukan kita menerima secara pasif, tetapi kita menerima dengan satu kesadaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bukan hanya menyadari, tapi meyakini sepenuh-penuhnya bahwa Tuhan yang sudah kita terima, yang namanya Yesus Kristus, Dia adalah Juru Selamat kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menerima dengan sebuah kesadaran dan menerima dengan sebuah keyakinan merupakan fondasi setiap orang percaya untuk hidup tetap di dalam Kristus. Nah, saya perhatikan saudara, kata hidup tetap dalam Kristus ini menggunakan kata peripateite. Nah, kata ini
memberikan arti kepada kita bukan hanya saja berjalan, tetapi juga gaya hidup atau kebiasaan terus-menerus, bukan sekali-kali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini berarti ada sebuah gaya hidup, ada sebuah kebiasaan yang harus berulang-ulang, yang harus menjadi bagian kita. Bukan hanya sekali tetapi terus-menerus. Dan gaya hidup secara terus-menerus itu dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-7. Nah, saudara bisa melihat di sana, di dalam ayat ke-7 itu ada 4 ya. Berakar, artinya tumbuh ke dalam, kemudian dibangun berarti tumbuh ke atas. Dan bertambah teguh berarti sebuah kestabilan yang ada di dalam diri kita. Sehingga meskipun kita menghadapi berbagai macam konflik kehidupan, tetapi kita tetap stabil, tidak dipengaruhi oleh musim kehidupan. Dan mengucap syukur, melimpah keluar, artinya ada buah-buah yang dihasilkan. 4 gaya hidup atau kebiasaan hidup ini, saudara, merupakan sebuah perintah yang harus dilakukan. Karena saya perhatikan di sana itu menggunakan kata kerja yang sifatnya imperatif. Sesuatu yang wajib dan harus dilakukan. Dan pagi hari ini tentunya kita akan fokus tentang berakar dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya rindu sama-sama kita katakan ini 2, 3. Berakar dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata berakar di sana menggunakan kata rizo. Rizo ini artinya sudah dan sedang berakar. Berarti kita juga mendapati di sini bukan sesuatu yang dikerjakan satu kali, tetapi terus menerus. Karena kita melihat ada kata sedang di sana. Berarti terus menerus akar itu harus bertumbuh ke dalam. Akar itu harus terus hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kata berakar ini sebuah metafora agrikultur seperti pohon yang ditanam dalam tanah. Demikian pun kehidupan rohani kita orang percaya. Berakar dalam Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Sama seperti pohon, saudara, dia berakar untuk mendapatkan sumber hidup sehingga dia bisa terus bertumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan kita. Kita ibaratnya pohon kehidupan, pohon rohani. Ya, kalau kita berakar di dalam Kristus, maka kita akan terus bertumbuh dan terus menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 7 dikatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita dapati di sini ibaratnya saudara, akar itu perlu media pertumbuhan, yaitu tanah. Yang memberi nutrisi, mineral untuk bertumbuh sehingga dia juga berbuah. Demikian juga kita, media akar rohani kita adalah Yesus Kristus. Ya, dialah seolah-olah seperti tanah bagi pohon hidup kita. Di dalam Yesus, saudara, itu tersedia segala apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Di dalam Yesus tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa berbuah, untuk kita bisa berhasil, saudara. Sama seperti pohon, kalau dia melepaskan dirinya dari tanah, maka pohon itu tidak memiliki nutrisi, mineral dan lain-lainnya untuk bisa dia bertumbuh dan berbuah. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di luar Kristus tidak ada hal yang dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita untuk kita bisa terus bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Maka Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Semak duri akan dihasilkan bagimu. Bapak Ibu juga mungkin ingat tentang perumpamaan Yesus. Bahwa tanah yang bersemak duri itu akan menghimpit akar sehingga tidak dihasilkan buah yang matang. Berbuah tetapi tidak matang dan akhirnya gugur. Itu artinya saudara bahwa di luar Yesus
Seringkali seolah-olah kita sudah mulai berbuah, tetapi tidak menjadi matang, tidak menjadi dewasa, dan akhirnya gugur. Itu sebabnya berakar dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah hal yang sangat penting dan menjadi perintah bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berakar dalam Kristus itu bukan sekedar percaya, tetapi hidup yang mencengkeram, hidup yang mengenal dan hidup yang menikmati Kristus Yesus setiap hari. Bukan cuma sesekali saja, tapi setiap hari. Itu sebabnya kita akan melihat bagaimana kita berakar di dalam Kristus. Yang pertama yaitu mencengkeram. Sama-sama kita katakan mencengkeram. Saudara, sama seperti akar, ya, dia mencengkeram batu karang. Saudara mungkin ingat tentang pohon aras. Pohon aras tertanam di gunung batu, di perbukitan, khususnya di Libanon. Dan kalau kita melihat di sana, akar tersebut dia mencengkeram batu karang. Ya, itu juga sama seperti kita. Seperti akar yang mencengkeram batu karang, demikian juga orang percaya, saudara, dia harus melekat kuat pada Kristus Yesus sebagai gunung batu kita. Nah, kalau kita melihat apa sih arti mencengkeram? Memegang erat Kristus sebagai satu-satunya sumber hidup. Tidak melepaskan dia meski ada tantangan, meski ada pencobaan, meski ada tekanan. Bahkan mungkin ketika kita ada di gunung, ketika kita ada di lembah, kita tetap mencengkeram dia, memegang erat Kristus Yesus sebagai satu-satunya sumber hidup kita. Amin, saudara. Coba kita lihat ayatnya bahwa dia adalah gunung batu, tempat di mana kita bisa mencengkeram dia. Kita baca di dalam Mazmur pasal 18 ayat 3. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud berkata di sana, Tuhan, Engkau adalah bukit batuku. Engkau adalah gunung batuku. Kalau kita mendapati secara tersirat, kita mendapatkan di sana bahwa pemazmur, dia tidak melepaskan Yesus, dia tidak melepaskan Tuhan yang dia percaya, dia tidak melepaskan Tuhan yang memberi sumber, yang menjadi sumber kehidupannya, dan dia mencengkeram erat, memegang erat Tuhan yang menjadi sumber kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti akar ya saudara, dia punya kekuatan untuk mencengkeram tanah. Kalau saya pikirkan tentang pohon aras, dia adanya di pegunungan Libanon, dan ketika dia bertumbuh, dia hidup pada kondisi yang sangat ekstrim, cuaca yang sangat ekstrim, angin yang besar selalu menerpa pohon tersebut. Bahkan kalau kita dapati salju pun ada, kadang-kadang ada di bawah 0 derajat Celcius. Tetapi kalau saya merenungkan tentang pohon aras ini saudara, dia punya kekuatan untuk mencengkeram tanah. Ya. Dia bisa merambatkan, menyusup di celah-celah gunung batu lalu dia berakar di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pun di dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kita pun punya kekuatan untuk mencengkeram, kita pun punya kekuatan untuk menggenggam Yesus kendati kita menghadapi berbagai macam masalah hidup kita. Karena kekuatan itu untuk mencengkeram datangnya dari iman. Sama-sama katakan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11, kita mendapati di sana tentang tokoh-tokoh iman. Ya. Mereka punya kekuatan untuk mereka berakar.
Mereka punya kekuatan untuk mencengkram Tuhan oleh sebab iman. Sehingga mereka bisa mengalami mujizat. Mereka bisa mengalami perkara-perkara yang besar. Apa yang mustahil menjadi hal yang mungkin bagi mereka yang mencengkram gunung batu kita, Yesus Kristus, dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan pasal 11 ayat 33 sampai 34. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. 2-3. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara, kita melihat di sini kesimpulan dari para tokoh iman. Kita mendapati di sana siapa yang menutup mulut singa, yaitu Daniel. Siapa yang bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan. Kita melihat para raja-raja Israel. Siapa yang mampu mengamalkan kebenaran di tengah tekanan, di tengah-tengah ancaman akan masuk ke dalam dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, dari mana mereka bisa memiliki kekuatan untuk tidak melepaskan Yesus, untuk tidak melepaskan Tuhan ketika menghadapi berbagai masalah? Sumbernya adalah iman. Iman memampukan mereka untuk mencengkeram dan tidak melepaskan Tuhan. Dan akhirnya mujizat, perkara yang besar itu boleh terjadi. Amin, saudara. Jadi saudara, dengan iman kita punya kekuatan untuk mencengkeram dia. Untuk memegang erat dia. Sampai kita melihat pribadinya itu. Kedahsyatannya, kuasa, kasihnya menjadi sesuatu yang nyata di dalam hidup kita. Amin, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kisah ini, oleh iman, ini orang-orang kudus, orang-orang yang percaya punya kekuatan yang luar biasa. Tidak melepaskan Tuhan apapun yang dihadapi. Sehingga akhirnya dia bisa melihat suatu perkara yang ajaib itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti misalnya seorang bayi yang jatuh, lalu dia menggenggam jari ayahnya seerat mungkin. Bukan karena kekuatannya, saudara. Bayi itu lemah. Tetapi karena dia percaya bahwa ayahnya tidak akan melepaskan dia. Saudara, mungkin kekuatan kita terbatas seperti bayi ini. Tetapi saudara, kalau kita percaya saja bahwa dia bukan hanya kita yang mencengkeram, tapi dia juga yang mencengkeram hidup kita. Sehingga kita bisa melihat ada sebuah keamanan di dalam perjalanan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain iman, kekuatan mencengkeram juga itu datang dari kasih karunia. Mari kita sama-sama lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 12. Paulus berkata, mari kita baca bersama 2-3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, Paulus menangkap Yesus karena Yesus terlebih dahulu menangkap Paulus. Dan kata menangkap di dalam bahasa Ibrani, Yunani di sini menggunakan kata lambano, artinya bukan hanya saja menangkap, menggenggam, tapi mencengkeram kuat. Jadi sebelum Paulus mencengkeram kuat Tuhan Yesus, Yesus terlebih dahulu mencengkeram kuat Paulus. Dan hal ini terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 9.
Di mana pada waktu itu oleh karena kasih karunia, Paulus ditangkap, Paulus dicengkeram oleh Tuhan dan diselamatkan. Yang tadinya dia akan mendapatkan surat untuk leluasa membunuh anak-anak Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia, Tuhan menangkap Paulus, Tuhan mencengkeram Paulus. Sehingga kasih karunia itu mengubahkan Paulus, saudara. Dan sejak saat itu, hidup Paulus adalah hidup karena kasih karunia. Setiap hari. Coba kita baca ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu kepada Paulus diberi duri dalam daging. Sebuah penyakit di dalam dirinya yang tidak bisa sembuh. Kalau kita dapati di sini saudara, Paulus minta berdoa supaya disingkirkan duri dalam daging tersebut. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia, pemberian dari atas di mana kita tidak layak menerimanya. Tuhan katakan bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Dan oleh kasih karunia Tuhan itu juga ada kekuatan. Ya, dikatakan di sini justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sampai di akhir dari ayat 7 itu dikatakan sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, kata Paulus. Turun menaungi itu artinya tinggal berkemah di dalam Paulus. Dan itu karena kasih karunia. Dengan kekuatan kasih karunia itu, maka Paulus bisa mencengkeram Tuhan Yesus. Tidak melepaskan, meskipun dia dianiaya, masuk dalam penjara, penderitaan demi penderitaan, saudara. Tidak pernah dia melepaskan Yesus. Bukan pada waktu musim baik saja dia melayani. Susah, dia tetap melayani. Ya, bukan karena cuaca saja. Ya, bukan karena cuaca kehidupan yang mempengaruhi Paulus untuk terus berbuat dalam pelayanan. Kenapa? Karena dia mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat dalam sebuah contoh tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Saudara ya, Yakub kalau kita melihat di sini merupakan salah satu contoh tokoh paling kuat dalam Alkitab yang mencengkeram Tuhan. Baik secara harfiah maupun secara rohani. Dan peristiwa ini terjadi di Sungai Yabok di dalam Kejadian pasal 32. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan nanti bisa membaca di rumah. Saat itu saudara Yakub bergumul dengan Allah. Kenapa? Dia mendahului pergumulan dengan Tuhan ya. Sebelum dia bertemu dengan Esau kakaknya. Karena Yakub menyadari siapakah dirinya. Ya. Sebelum bertemu dengan Esau atau dia kembali lagi ke tanah perjanjian. Setelah dia melarikan diri dari keluarganya ke Mesopotamia berjumpa dengan Laban. Dan saat ini Yakub mau kembali ke tanah perjanjian. Dan kalau saya dapati di sana Yakub dia memiliki krisis identitas diri. Mengapa saudara? Karena dia menyadari bahwa namanya Yakob itu di dalam bahasa Ibrani artinya mengejar tumit juga berarti menipu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia melihat dalam dirinya. Ya, dia anak yang dinubuatkan. Ya, sebelum lahir Allah bernubuat kepada mamanya. Tetapi kalau kita dapati di sini anak yang lahir dari nubuat ini, dia melihat dia mengalami krisis identitas. Karena apa? Karena dia melihat dirinya tidak seperti yang diharapkan. Yaitu dia menipu ya, kakaknya Esau. 2 kali dia menipu. Menipu hak kesulungan dan juga berkat dari bapaknya. Sehingga dia melarikan diri karena takut dibunuh oleh Esau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini hidup Yakub ya semasa mudanya ini karena dia melarikan diri, tentu dia
hidup dengan usaha keras, dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan akalnya sehingga penuh dengan tipu muslihat dan penuh dengan kelicikan. Benar-benar saudara, identitas diri yang sangat tidak baik. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Dan dia hidup dalam pelarian selama bertahun-tahun. Dia melarikan diri ke Haran. Di rumah Laban pun ia ditipu dan bekerja keras kurang lebih selama 20 tahun. Dan saat dia kembali, ketakutan besar itu menghadang dirinya. Karena Esau pada waktu itu datang dengan 400 orang. Dan kalau kita melihat saudara, inilah titik nadir daripada Yakub. Ia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Ia terjepit antara masa lalu yang menghantui dia dan masa depan yang mengancam dia. Dia sedang menuju masa depannya ke tanah perjanjian. Namun ancaman di depan datang, yaitu Esau yang datang dengan 400 orang. Dia terjepit dan pada waktu itulah dia seorang diri di sungai Yabok. Dia bergulat dengan seorang laki-laki yang merupakan lambang kehadiran Tuhan. Dikatakan sampai fajar menyingsing. Dan kalau saya melihat kata bergulat di sini di dalam bahasa Ibrani, itu artinya bukan bergumul erat secara fisik, tetapi juga dikatakan saling mencengkeram. Ya, dan tidak melepaskan. Jadi kalau kita dapati di sini saudara, ini bukan hanya duel secara fisik, tetapi simbol sebuah perjuangan iman yang erat dan gigih dari Yakub. Sehingga saudara di dalam ayat 26 dikatakan di sana, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, inilah esensi dari mencengkeram Tuhan. Yakub tidak melepaskan Tuhan walaupun dia sudah terpelecok karena pangkal pahanya dipukul. Akibat dia tetap ngotot untuk mempertahankan ego dan kekuatannya sehingga Tuhan pukul dia. Tetapi dia tidak mau melepaskan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa sumber berkat, identitas barunya hanya ada dalam Tuhan. Karena itu walaupun Tuhan pukul dia sampai dia tidak berdaya lagi, namun dikatakan saudara, dia tidak mau melepaskan sampai Tuhan memberkati Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dapati di sini, Yakub tidak hanya menginginkan pertolongan, tapi dia merindukan sebuah perjumpaan yang mengubahkan. Saudara punya masalah? Saudara butuh Tuhan? Saudara ingin ditolong Tuhan? Tentu kita punya banyak hal yang butuh pertolongan Tuhan. Namun Yakub bukan hanya ingin sampai di situ, tapi dia berakar. Dia mau bahwa perjumpaannya dengan Tuhan itu mengubahkan hidupnya. Mengubahkan identitas dirinya, saudara. Sehingga di dalam ayat 28, kalau saya lihat di sana, dari pasal 32 ini, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, saudara. Ya, karena dia bergumul dengan Tuhan dan engkau atau Yakub menang. Nama Israel ini artinya, saudara, dia yang bergumul atau berjuang bersama dengan Allah. Dan ini bukan cuma sekedar gelar, tapi sebuah identitas yang dibentuk oleh pengalaman mencengkeram Tuhan secara pribadi dan menang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencengkeram Tuhan dan tidak melepaskan dia apapun cuaca kehidupan yang kita hadapi, tahukah saudara, kita bukan hanya dapat pertolongan dari Tuhan, tetapi dia akan mengubah identitas kita menjadi baru di dalam dia. Sebuah identitas yang dikatakan di sana, dia yang bergumul berjuang bersama dengan Allah. Akan terbuka sebuah kesempatan-kesempatan di mana Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan itu berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Bagi apa? Bagi kerajaan sorga bisa berdiri di bumi ini. Ada kesempatan-kesempatan yang akan muncul, yang Tuhan akan berikan kepada kita.
Apakah itu di pekerjaan kita, dimanapun menghadirkan kerajaannya di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan hanya kita mendengar saja firman Tuhan. Yesus Kristus adalah firman, tapi genggam dan hidupi saudara. Ya, saat badai, jangan sampai kita longgar pegangan kita kepada Dia, tapi justru semakin pererat supaya kita semakin melihat keajaiban dari gunung batu kita. Berikutnya saudara, cara kita berakal juga mengenal. Sama-sama kita katakan mengenal. Kata mengenal ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada. Dalam kata Yunaninya menggunakan kata ginosko. Dan kedua kata ini memberikan arti, yaitu mengalami secara pribadi. Pribadi ini saudara layaknya seperti suami dan istri, ya, kata yada itu, ya, dari kata yada. Nyata dan transformatif. Melalui apa? Sebuah keintiman, bukan cuma sekedar mengenal secara intelektual. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah arti kata mengenal. Bukan hanya sekedar tahu di dalam intelektual kita, tetapi sebuah pengalaman secara pribadi. Nah, kalau kita juga melihat Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10, mari kita baca bersama-sama 2-3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus itu rela kehilangan segalanya demi mengenal Kristus. Bahkan kalau kita baca di dalam Filipi 3 ayat 8, Paulus berkata bahwa segala sesuatu kuanggap sampah. Dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berarti saudara, kita melihat di sini pengenalan akan Tuhan itu memiliki nilai lebih dari segalanya. Paulus punya tahta, Paulus punya harta, Paulus punya kewarganegaraan Romawi karena pada waktu itu pemerintahan Romawi yang berkuasa. Walaupun dia seorang Ibrani asli, dia seorang anggota Sanhedrin dari 120 ahli Farisi, ahli Taurat, dia jagonya. Tapi kita lihat di sini dikatakan pengenalan akan Kristus itu punya nilai yang lebih dari segalanya, saudara. Kok bisa ya Paulus itu rela kehilangan segalanya? Tahukah saudara, karena ia telah menerima hidup kekal sejak percaya Yesus. Saudara ingat Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal ini bagaikan kekuatan bagi akar rohani Paulus untuk menembus ke dalam realitas Kristus. Bukan sekedar pemahaman intelektual saja, saudara. Ya, sama seperti akar pohon, ya, bertumbuh menembus tanah. Khususnya kalau menembus tanah itu kita ingat pohon kurma. Ya, dia punya kekuatan akar yang menembus sampai 10-15 meter untuk mendapatkan sumber air. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menerima Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bagaikan suatu kekuatan untuk dia bisa mengalami realitas Kristus. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal, mengalami Kristus. Dalam Yohanes 17 ayat 3, coba kita baca bersama, 2-3. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu hidup kekal, saudara. Jadi kalau kita punya hidup kekal, ada sebuah kekuatan dalam diri kita untuk berakar ya kepada sumber air, yaitu Kristus Yesus. Ya. Ada kekuatan untuk kita tidak berhenti mengenal Dia dan mengalami Dia secara pribadi. Ya. Secara nyata, secara transformatif, saudara. Ada banyak orang, saudara, hanya tahu tetapi tidak mengalami Kristus Yesus secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sebuah contoh di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Saudara, kalau kita dapati Ayub, itu dari tahu tentang Tuhan sampai menjadi mengalami Tuhan. Sehingga di dalam pasal 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang, Paulus berkata, mataku sendiri memandang Engkau. Saudara, awalnya Ayub hanya mengenal Tuhan secara tradisi. Belum mengalami secara pribadi. Karena kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Seorang yang saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, kalau saya mempelajari dari bahasa aslinya, dikatakan di sana bahwa kesalehan Ayub itu adalah berdasarkan prinsip-prinsip saja. Ayub mengetahui siapa Allah dan hidup sesuai ajarannya. Tetapi pengenalannya masih bersifat konseptual. Hanya bersifat tradisional. Belum diuji melalui penderitaan pribadi yang dalam. Itu sebabnya saudara, Ayub mengalami ujian akhirnya. Ya, dari mulai kehilangan harta, dari mulai anak-anaknya semua mati, sampai dia sendiri pun sakit, ya, dari kepala sampai ujung kakinya itu penuh dengan luka, penuh dengan borok-borok. Ayub mengalami kehilangan total, mengalami pergumulan iman yang luar biasa, saudara. Dan Ayub mulai merasakan kekosongan rohani. Dan dia mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan, saya sudah hidup baik bukan? Saya sudah melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayub menghadapi tekanan juga dari teman-teman yang menyalahkan dia. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, saudara, Ayub tidak menyangkal keberadaan Tuhan. Ayub bergumul dengan karakter dan cara kerjanya Tuhan, saudara. Sehingga kalau kita melihat di sana, saudara, dari mulut Ayub selalu keluar pujian. Dan Ayub akhirnya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sampai dia bisa berkata, sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Dulu aku tahu, dulu aku mendengar tentang Tuhan. Yang hebat, yang dahsyat, yang perlu dihormati sehingga harus melakukan semua apa yang diajarkan. Tapi sekarang mataku memandang sendiri Engkau. Sebuah contoh, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Ayub berakar mengenal Tuhan. Jadi kita tidak boleh berhenti mengenal Tuhan. Ya, miliki relasi pribadi, karena mengenal Tuhan itu hanya dimungkinkan melalui sebuah keintiman. Ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kejar hadirnya Tuhan, kata pujian pertama tadi. Bukan, jangan jalankan hanya sekedar ritual. Tapi mari belajar mengalami Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita menyanyi, ketika kita mendengar firman. Itu artinya kita sedang berelasi dengan Dia dan sedang mengenal Dia, saudara. Sedang mengalami Dia, ginosko dan yada. Ya, mengenal bukan hanya saja secara intelek. Terakhir, saudara, menikmati. Mari sama-sama katakan menikmati. Saudara, sama seperti akar, tidak sekedar menempel di dalam tanah,
tetapi dia juga akan mengisap semua nutrisi. Demikian juga saudara dengan akar rohani kita. Kalau akar rohani kita itu hidup, maka kita akan menikmati Kristus sebagai sumber hidup kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti akar itu mengisap, menikmati sumber hidup dari tanah, demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berakar dalam Yesus, artinya kita sedang menikmati Yesus. Mari sama-sama katakan menikmati Yesus. Artinya apa saudara? Menikmati Yesus itu artinya kita sedang menerima, kita sedang menyerap dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk pengampunan kita. Untuk kekuatan jiwa kita. Untuk penghiburan. Ya. Untuk hikmat. Dan semua kelimpahan rohani itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita berakar berarti kita sedang menikmati semua kelimpahan yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Karena kita sedang berakar di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan akar pohon ya yang menembus tanah. Begitu saudara ya, lalu dia menyerap air serta nutrisi. Akar itu kan bukan cuma sekedar cok aja begitu nempel, tidak. Tapi benar-benar dia berusaha mengambil isinya yang ada di dalam tanah tersebut. Demikian juga saudara, kita tidak hanya menempel pada Yesus. Tapi kita perlu berakar, kita perlu mengambil hidupnya Yesus buat diri kita, amin. Kekuatannya, hikmatnya, segala kelimpahan yang ada di dalam Yesus. Dan itu hanya dimungkinkan ketika kita berakar. Menerima dia, menyerap segala sesuatu yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Daud berkata di dalam Mazmur 34 ayat 9. Mari kita baca 2-3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, kata kecap itu menggunakan kata ta'am dalam bahasa Ibrani. Artinya mengalami rasa yang nyata. Bukan sesuatu yang tidak nyata. Tetapi mengalami rasa yang nyata. Merasakan dengan nyata bahwa Tuhan itu baik, saudara. Bukan kata orang, tapi mengalami secara pribadi. Merasakan secara pribadi bahwa Tuhan itu baik. Ini menunjukkan bahwa Daud itu berakar ya di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita dapati di sini, Daud itu menikmati Tuhan, ya dapat menikmati Tuhan melalui penyembahan. Di dalam Mazmur 16 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. 2-3. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu artinya di hadirat Tuhan. Ketika Daud menyembah, ketika Daud mengangkat hatinya memuji dia, dia katakan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ada nikmat. Nikmat itu kan sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dinikmati, betul? Kalau kita makan nih, enak kita langsung bilang, aduh nikmat. Ya, kita bilang aduh nikmat. Daud itu menikmati Tuhan saudara. Makanya dia katakan di sana ada nikmat senantiasa ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu mari kita berakar di dalam Yesus. Menikmati dia, serap dia saudara. Para pemain musik dapat tampil ke muka. Dan tahukah saudara bahwa rasa haus itu mendatangkan sebuah kekuatan untuk akar kita itu mencari dia. Hingga dapat menikmati kenikmatan yang ada di dalam Yesus. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 berkata, mari sama-sama kita baca 2-3. Dan pada hari terakhir puncak perayaan itu,
Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Rasa haus, saudara, akan membuat kita datang kepada Dia, menyerap semua yang ada di dalam Yesus, sehingga kita pulang tidak dalam rasa haus lagi, namun kita bisa menikmati kenikmatan di dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di luar Yesus tidak ada kenikmatan yang sejati, hanya di dalam Yesus saja. Karena itu saya mengajak, mari kita berakar. Bukan satu kali, setiap kali. Terus menerus, jangan berhenti. Cengkeram Dia terus menerus. Kenali Dia terus menerus. Dan nikmati Dia setiap waktu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Menikmati Tuhan. Itu yang kita rindukan. Amin Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Sekali lagi katakan dengan kerinduan, ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Dengan hati yang rindu, kita rindu menikmati Dia. Kita haus kepada Dia. Amin. Mata air jernih. See
Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Kami merindukan-Mu Tuhan. Kami menghauskan-Mu. Syara pada sande. Amen, 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 amen. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, di hadirat-Mu Tuhan ada nikmat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu kami boleh alami kekuatan baru. Di hadirat-Mu kami boleh alami pemulihan. Di hadirat-Mu kami boleh dapat kekuatan baru. Di hadirat-Mu Tuhan kami boleh mengalami transformasi hidup. Sehingga kami tidak sama seperti pada waktu kami datang. Karena kami boleh alami lawatan Tuhan secara pribadi di dalam hidup kami. Kami akan memiliki cara baru di dalam memandang kehidupan ini. Sehingga selalu ada ucapan syukur yang melimpah keluar. Dan setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami akan merasakan buah yang manis yang dapat kami berikan, yang dapat dinikmati oleh setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan buat kami untuk kami berakar. Iman yang datang daripada firman Tuhan yang kami dengar. Kasih karunia yang kami nikmati. Bahkan Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk selalu rasa haus yang Tuhan datangkan. Sehingga kami akan senantiasa mencari Tuhan sampai kami mendapatkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami percaya Roh Kudus akan memberi kekuatan baru kepada kami. Sehingga kami dapat menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya firman Tuhan sudah menjadi jawaban bagi kami semua pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan yang sudah berfirman bagi kami dan jadilah seperti yang telah Engkau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kembalikan selanjutnya kepada. Terima kasih Ibu Pendeta Herlina yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Dan sekarang kita akan memberikan sebagian daripada apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Untuk itu saya undang Ibu Teresia untuk memimpin kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertata di dalam surga, segala puji hormat syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Di mana hari ini Tuhan Yesus kami diberi kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan yang menguatkan kami. Di saat kami lemah Tuhan, firman itulah kekuatan kami. Di saat kami Tuhan sakit, firman itu dapat menyembuhkan kami. Di saat kami susah, firman itu yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah ditaburkan Tuhan, tertanam di hati kami yang paling dalam, bertumbuh dan berbuah lebat. Berkati hamba-Mu Ibu Herlina yang sudah menyampaikan sebagian firman-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan Yesus, Engkau selalu melindungi dan menyertai hamba-Mu. Peliharalah Ibu Herlina seperti biji mata-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah,
Engkau selalu menerangi dia. Di dalam nama Yesus, biarlah lewat pelayanan Ibu Herlina, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, keluarga Ibu Herlina juga diberkati dengan limpah, jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa, terus Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu Ibu Herlina di dalam nama Yesus. Sekarang Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ketuklah setiap pintu hati kami Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Di saat kami menabur baik, kami juga akan menuai baik. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa sambil kolekte boleh dijalankan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas persembahannya, kiranya Tuhan boleh membalas saudara berlipat kali ganda. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Dan bagi saudara yang berulang tahun boleh maju ke depan agar Ibu Pendeta Herlina boleh menutup dengan doa berkat. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami boleh alami betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh melihat wajah-Mu selalu tersenyum atas kami. Sebagai tanda bahwa Tuhan memperkenan hidup kami. Dan Engkau menganugerahkan kepada kami segala hal yang kami perlukan untuk kami hidup di dalam Engkau. Bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di hadapan-Mu pada saat ini berdiri umat-umat-Mu yang telah Engkau berkati dan Engkau tambahkan 1 tahun usia mereka di bulan Juli ini.
Sama seperti Engkau telah memberkati mereka di hari-hari yang sudah mereka jalani. Kami percaya Tuhan bahwa di hari-hari mendatang, di usia yang bertambah, Engkau juga akan memberkati mereka dengan umur panjang, dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan segala kebajikan yang datang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh berhasil dalam setiap jalan-jalan yang mereka tempuh. Menghadapi badai dan gelombang, menghadapi gunung dan lembah. Kami percaya penyertaan Tuhan ada atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Sehingga tetap keberhasilan yang datang daripada Tuhan boleh menjadi umat-Mu yang hari ini datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus turun ke atas setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh melihat di hari-hari mendatang yang akan mereka jalani, penyertaan Tuhan lebih dari cukup untuk dapat membuat mereka semakin berbuah lebat, semakin berbuah tetap bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan Tuhan sudah menjadi bagian kami. Kekuatan baru telah mengalir atas hidup kami. Penghiburan dari Tuhan telah menjadi bagian kami. Bahkan yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah telah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, bersama dengan umat-Mu kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami serta Wakil Gembala kami. Tuhan, berkatilah mereka. Kekuatan baru menjadi milik mereka. Sehingga dengan kekuatan itu mereka boleh memikul beban dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Dan membawa kami PDAMS semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami akan melihat jiwa-jiwa baru akan memadati tempat di mana kami beribadah. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dikerjakan oleh Roh Kudus turun ke atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang. Semua yang diberkati katakan amin.